Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, comeback to channel Rohmat Waluyo Official, sebuah channel yang bahas tentang bisnis dan UMKM. Terima kasih buat semuanya yang sudah klik dan nonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat dari channel Rohmat Waluyo Official. Seperti pada vlog-vlog sebelumnya, di sini saya juga mau ngobrolin tentang bisnis dan UMKM. Tema vlog kali ini adalah ide usaha yang cocok buat karyawan yang di PHK. PHK tidak selamanya menjadi sebuah momok yang menakutkan untuk karyawan. Buktinya sahabat saya ini korban PHK ternyata justru bisa meraih sebuah kesuksesan. Ternyata masuk ke gerbang kesuksesan semakin cepat. Pengen tahu ide usaha yang cocok buat karyawan yang di PHK? Yuk ikuti terus videonya, ikuti terus ceritanya ini. Usaha barbershop menjadi sebuah pilihan tepat bagi karyawan yang kena PHK. Selain modalnya sedikit, pengelolanya juga sangat sederhana. Hanya dibutuhkan sebuah keterampilan dan perlengkapan yang sangat sederhana. Keterampilan bisa didapat dari ikut pelatihan dan jam terbang. Kemudian konsep tempat barbershop sesuai dengan target pasar yang kita inginkan. Maksimalkan iklannya, jalankan dengan penuh doa dan harapan, sembari menunggu buah dari ikhtiar kita. Oke guys, kita sudah ketemu dengan Mas Teguh, ownernya Samitomo Barbershop. Langganannya Mas Damar dari kecil, dari usia 8 bulan. Potongannya lembut, halus, luwes, dan bikin anak kecil nggak nangis. Pastinya nyaman. Damar nggak mau potong rambut kalau nggak ketemu sama Om Samitomo. Kita ngobrol tentang usaha jasa, terutama barbershop. Samitomo Barbershop sudah jalan berapa lama, Mas? Mulai 2014. 2014, jadi Desember 2014 ya. Sekarang sudah masuk tahun hampir ke-6 ya? Ke-6. Tahun ke-6. Usaha kalau sudah melalui 5 tahun pertama berarti udah aman ya? Ya tetap konsisten aja. Konsisten. Ya. Tapi mantap banget. Termasuk ya pengusaha yang handal, recommended, pengen belajar usaha, pengen share tentang usaha sama Mas Teguh. Dulu ngawali barbershop Samitomo gimana ceritanya? Ya, kita korban PHK Mas. Jadi 10 tahun karyawan swasta, terus kemudian ada perampingan. Iya. Ya sempat istilahnya break juga bingung mau ngapain. Terus saya berpikir suatu saat pasti yang namanya karyawan pasti akan berhenti, entah menunggu diberhentikan atau pensiun. Iya, jadi saat itulah ya saya berusaha apa yang bisa saya sukai, saya menjadi hobi, tapi saya belum bisa motong waktu itu. Iya, dan itu akhirnya belajar, karena belajar selama ya hampir 1 bulan. Iya, 1 bulan. Kemudian namanya belajar kan, kalau ilmu begini kan harus diterapkan. Betul, betul, jam terbang. Diterapkan, jadi setelah belajar ya bagaimana kita mengaplikasikan ilmu kita yang dapat. Nah, alhamdulillah waktu itu belum banyak barbershop di sekitar radius 5 km dari bandara. Iya. Dan pertama memang respon pasar dengan kehadiran barbershop masih pada ragu pertama. Iya. Karena kan biasanya kan kita cukur di tempat yang sederhana, Iya, yang
tarif yang ekonomis. Iya. Nah, dengan tampilan barbershop yang dengan harga hampir 2 kali lipat waktu itu kan ternyata pasar pun juga banyak respon. Iya, betul. Tetapi satu hal yang menjadi keyakinan saya bahwa apapun usaha itu selama kita ada passion, ada semangat, terus positif, terbuka, insya Allah Pasti akan. usaha kita tetap bisa eksis meskipun Siap. ada pasang surutnya. Oke. Dan buktinya ya sampai usia ke-6 Iya, betul, mudah-mudahan betul. terus dan Siap. Mudah-mudahan buka cabang baru lagi. Jadinya saat ini dari kalangan apa aja? Memang Samitomo Barbershop ini konsepnya semua profesi, semua usia masuk. Iya. Yang jelas caranya memang hanya satu, laki-laki. Oke. Terus dari bayi yang baru lahir potong pertama kali sampai Berani potong. berani ada Mantap. alat-alat cukurnya. Terus juga Samitomo juga melayani secara datangi ke rumah untuk Iya, pelanggan-pelanggan yang sudah sepuh, tidak bisa keluar rumah untuk Iya, mendapatkan potongan misalnya sakit atau Iya. keterbatasan tidak bisa ke Samitomo Barbershop, kita bisa mendatangi. Oke. Iya, ya ada sosialnya juga lah. Siap. Nah, buat teman-teman yang istilahnya punya baby newborn atau buat teman-teman yang punya orang tua di rumah nggak bisa untuk keluar rumah, Janjian dulu kan? ya siap. Samitomo Barbershop punya treatment, punya layanan, punya servis home care. Jadi semua kalangan asalkan cowok ya. Cowok. Spesial for men. Buat cowok dari baby sampai orang tua bisa potong rambut di Samitomo Barbershop. Betul. Punya pengalaman yang unik nggak? Pengalaman unik sih dari anak kecil ya banyak ya, artinya kan dipikir mau dioperasi, Diapain? Bawa gunting soalnya ya, gunting, bawa ini. tutup jubah, terus ada ibu-ibu juga yang protes, biasanya kan bapaknya kalau potong kan masih banyak rambutnya, terus belum bersih, tiba-tiba sampai rumah kok wangi, terus ada sampoan, terus bau harum bersih, dikirain potong rambut di salon, gitu. Jadi sampai-sampai ibunya datang ke memastikan Samitomo itu salon apa enggak. Ternyata kan memang konsep penerimaan pasar dengan hal yang baru kan kadang membuat ini ya responnya sendiri. Betul banget. Ini yang bikin beda, bikin anak kecil kayak Damar yang aktif bisa nyaman, bisa dilayani dengan sepenuh hati. Hasilnya mantap, memuaskan. Samitomo Barbershop sukses selalu, terus berkembang. Kira-kira dengan punya saran masukan untuk para pengusaha atau teman-teman yang baru ngawali usaha, baik itu jasa maupun non jasa saat kondisi pandemi corona seperti saat sekarang ini? Oke, memang dalam kondisi pandemi begini itu posisinya serba istilahnya penuh tantangan. Artinya satu sisi kita ingin mengawali usaha, sisi lain kondisi lingkungan juga belum maksimal ya untuk akhirnya timbul kekhawatiran, ketakutan. Kalau menurut saya ya apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai, passionmu apa, lakukan saja. Masalah hasil nanti akan mengikuti ketika proses kita betul-betul memberi yang terbaik. Jadi memang kalau menjadi karyawan itu setiap bulan stabil di angka tertentu lah pendapatan. Tetapi menjadi usahawan atau usaha entrepreneur itu kan tidak pasti, penuh ketidakpastian. Jadi ya jiwa-jiwa yang gampang menyerah ya tolong dihapus, terus penuh kesabaran dan yakin saja bahwa kita perlu waktu tidak lama. Artinya kan katakanlah 3 tahun, kalau karyawan kita butuh waktu 30 tahun, penghasilannya sekian begitu. Tapi kalau usaha sendiri kita nggak perlu waktu selama itu untuk menghasilkan yang didapat selama di kantor. Jadi tetap berani berbeda, berani tampil, berani action, tidak banyak wacana,
dan selalu membangun komunikasi dengan usaha yang sejenis, seprofesi. Siap. Masuk banget saran sukses dari Mas Teguh, owner Sami Tomo Barbershop. Buat teman-teman yang mau buka usaha, jangan takut, jangan hanya berpikir, berandai, tapi action. Ulet tekun. Apapun yang terjadi, lakukan dengan sepenuh hati. Insya Allah hasil akan mengikuti. Semangat terus, terima kasih banyak buat share ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani segala sesuatunya dengan harapan yang ada. Semangat. Sami Tomo Barbershop, mantap. Demikianlah sahabat RWO, sebuah ide usaha modalnya kecil tapi untungnya gede. Usaha barbershop. PHK tidak selamanya menjadi sebuah momok yang berat, momok yang menakutkan untuk kita takuti. Terkadang itu bisa menjadikan sebuah kesempatan kita untuk menjadi seorang pelaku usaha yang justru menjadi sebuah pintu gerbang kesuksesan kita. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari channel Rohmat Waluyo Official. Tetap semangat dan see you next time.